Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Thinker Indonesia podcast. Gua gua baru bikin podcast kali ini. Namun sebelum itu gua mau kenalan sama lo semuanya. Nama gua Bagus. Gua itu mahasiswa kesehatan, jurusan kesehatan masyarakat di salah satu universitas di Jawa Tengah. Gua asal Jakarta. Sekarang gue lagi di rumah aja. Gue nge-record sekitar pukul jam 23.58 tanggal 31 Maret 2020. Iya, itu doang sih intro gue sedikit. Nggak ada bahasan atau nggak ada yang menarik dari perkenalan gue. Kenapa gue bikin podcast? Karena di samping disuruh study from home ya, karena seluruh sivitas akademik disuruh pada libur, makanya gue terinspirasi bikin podcast kayak gini. Sebenarnya udah ada niatan 1,5 bulan yang lalu, bahkan lebih. Namun karena gue di rumah aja, tugas juga kerjain di rumah, jadi ya udah keseharian gue di rumah, ya akhirnya niat gue tersegerakan gitu. Terus juga gue terinspirasi dari salah satu cutting gue di kampus. Dia bilang kalau manusia itu kan juga memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Dengan umur gue yang masih muda, tidak buat gue untuk kendor gitu, untuk memberikan ilmu gue yang gue kuasain, ilmu gue yang gue tahu, gue paham betul. Ya kenapa enggak gue bisa share kepada masyarakat semua. Jadi ya itu doang sih. Ah, mau kasih podcast apa ke depannya? Well, gue nggak tahu. Hidup itu terkadang ke depannya juga bakal berubah. Tapi mudah-mudahan gue selalu konsisten. Gue mau bahas topik tentang sosial masyarakat. Karena gue suka banget ngamatin sosial masyarakat. Terutama di Indonesia, kulturnya, budayanya, topik-topik terhangatnya pastilah. Terus juga karena di bidang gue adalah kesehatan, yaitu kesehatan masyarakat, mungkin gue juga akan bahas kedepannya terkait kesehatan. Yang benar-benar gue paham loh. Well, itu aja perkenalan singkat gue ke lo semua para pendengar podcast ini. Oh ya, satu lagi, kenapa namanya The Thinker? The Thinker itu terinspirasi dari sebuah patung. Sebelumnya itu namanya The Poet. Itu patung yang kalau misalkan lo tahu, dia itu ada patung duduk termenung, terus dagunya itu dipegang, tangannya itu memegang dagu gitu sambil menunduk. Lo pasti juga lihat dia itu ada filosofis orang-orang untuk berpikir. Nah, kenapa gue terinspirasi daripada itu? Gue berharap dengan gue menamakan ini The Thinker, gue mudah-mudahan gue menjadi orang yang berpikir kritis loh. Tidak asal mengambil sebuah topik, tidak asal menggodok sebuah topik, tapi nggak berpikir kritis dulu, nggak lihat apa ya, tidak asal jeplak, tidak asal ngomong tanpa ilmu, karena bahaya banget kalau misalkan orang ngomong itu tanpa ilmu, itu bahaya banget sih. Karena apa? Ya karena nanti di akhir-akhirnya pasti klarifikasi. Ya udah, gue sedikit doang itu. Sekarang gue mau bahas tentang social distancing. Nah, ya mudah-mudahan gue nggak salah ya nyebutinnya, social distancing. Nah, sebelumnya nama itu namanya social distancing itu karena disuruh pemerintah untuk stay at home, work from home, study from home, agar menjaga jarak dari manusia ke manusia lain. Maksudnya kita harus menjaga jarak orang-orang agar tidak berkerumunan, minimal 1 meter dari kita atau 3 langkah, agar orang-orang yang terkena COVID-19 kita meminimalisir untuk tidak tersebarnya virus ini, SARS-CoV-2 ini. Nama virusnya gitu teman-teman.
penyakitnya COVID-19. Tapi pada hari Jumat 20 Maret 2020 diadakan WHO, itu Dr. Maria van Kerkhove selaku pemimpin teknis tanggap COVID-19 gitu, itu memberikan suara guys tentang bener gak sih namanya social distancing itu? Soalnya kalau dilihat dari katanya social distancing, itu terkesan kita menjaga jarak hubungan sosial kita dan perlu diganti namanya menjadi physical distancing. Nah, makanya ketika social distancing itu tiba-tiba diganti, gue lihat tuh banyak berita orang intek baru lah bukannya social distancing ya. Dan ternyata di tengah pandemic virus kayak gini nih, yang benar-benar kita harus jaga jarak itu fisik kita, boy, bukan sosial kita. Orang-orang menganggap bahwa kita harus menjaga hubungan sosial kita, yang dimana itu salah banget, apalagi orang awam yang nanggepin kalau kita harus menjaga jarak hubungan sosial kita. Even pun kita berhubungan video call gitu-gitu, kayaknya kalau orang masyarakat yang minim pengetahuannya pasti bakal melihat kalau ini tuh salah. Nah, itu tidak berarti memutuskan atau menjaga jarak hubungan sosial kita dengan orang yang kita cintai gitu. Maksudnya yang benar-benar kita jauh tuh jaga jarak tuh ya fisik kita, bukan sosial kita. Nah, karena teknologi yang sudah maju gitu kan, yang memungkinkan kita untuk video call lewat Zoom, Google Duo dan sebagainya secara online, ya terhubung gitu orang-orang kita bisa silaturahmi. Makanya gue kepikiran nih nanti lebaran ya, bentar lagi lebaran. Orang kalau mau lebaran diundang aja semuanya lewat Google Duo, Google Meet, ngomong deh tuh. Minal aidin wal faizin ya. Lebaran online, namaste Bu, namaste Pak. Maaf Pak kalau misalkan saya banyak salah Pak. Iya nggak apa-apa. Gitu. Jadi salamannya online gitu. Ya nggak apa-apa, ya nggak tahu juga sih. Mudah-mudahan ya Allah semoga penyakit ini segera mereda ya. Nah makanya itu, ya jika kita membatasi hubungan sosial kita terhadap orang lain, nah ini juga akan mengganggu kesehatan mental kita gitu loh. Karena kesehatan mental kita sama pentingnya sama kesehatan fisik. Nah, seperti yang tadi gue bilang, bahwa yang kita harus menjaga jarak itu fisik kita, bukan hubungan sosial kita. Jadi bagi masyarakat yang awam, yang menyadari ini, bahwa fisik kita tuh yang harus kita jaga jarak, bukan sosial kita, hubungan sosial kita kepada anak, kepada sanak famili. Itu kita kalau bisa di tengah pandemi gini kita harus rekatkan gitu loh. Karena orang-orang pasti bosen di rumah, jenuh, nggak ngapa-ngapain, nggak keluar rumah, nggak chill ke nongkrong, hangout gitu, tapi di rumah aja. Dan gue salut sama kalian yang tetap di rumah aja. Dan gue juga melaksanakan program pemerintah untuk tetap di rumah aja. Ya gitu. Karena kesehatan mental kita sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Oh iya, ngomongin masalah kesehatan mental nih, gue mau cerita deh. Gue kan study from home ya. Gue udah 3 minggu menjalani study from home ini. Ya banyak suka duka lah gue menjalani kuliah online macam kayak gini. Nah, suka dukanya kenapa? Sebenarnya lebih banyak kedukanya sih. Karena kenapa? Wifi gue di rumah lagi belum dibayar, jadinya gue harus pakai kuota gue. Nah, gue mikir nih, tiba-tiba gue termenung dan berpikir gitu loh. Ini kan kalau gue kuliah online kan tergantung cepet atau enggaknya. Misalkan tugas deadline-nya jam segini. Nah, misalkan gue pakai kuota, kadang-kadang cepet, stabil, kadang-kadang drop gitu kan. Gue kumpulin tugas, banyak temen gue gara-gara terkendala tugas, terkendala jaringannya, terlambat ngumpulin tugas yang tugasnya online itu. Terus mungkin kalau di kota itu cepet, kalau di desa-desa anak-anak yang disuruh pada study from home gitu kan, itu koneksinya gimana coba? Itu bukan alasan, tapi itu alasan. Maksudnya ya bukan gimana nih gue mau ngomong ya, itu kendala sebenarnya kita sebagai mahasiswa. Kewajiban kita untuk
mengerjakan tugas, mengerjakan apa yang sudah diberikan oleh dosen, tapi terkendala yang namanya jaringan cepet. Kalau lambat, kalau misalkan gua oke lah, yang lain pada pakai wifi, lah gua atau yang lain pakai hotspot konekin ke laptop, tiba-tiba emak minta, bapak minta, ya Allah, hidup nyamat. Ya itulah, intermezzo doang sih, ya sekali lagi. Terus juga kalau misalkan kesenjangan akses, ada hubungannya sih sama poin pertama. Nah gini nih, gue mau ngomong kesenjangan akses, maksudnya gimana ya? Ada yang bisa berlangganan wifi, tapi yang skala ekonomi keluarganya bawah tuh gimana, dia kan nggak bisa berlangganan wifi, terus dia juga hanya mengharapkan kuota dia, tapi kan kuotanya itu kan boros ya guys. Ngupload tugas kayak gitu, video call pakai Zoom dan sebagainya, itu kan gila boros banget. Kemarin gua pakai Zoom ya 1 GB sendiri, gila mantep sih. Gue juga bingung kan. Oke lah, ada perusahaan provider yang di Indonesia itu ngasih kita itu kuota gratis bagi penggunanya, tapi kan hanya beberapa situs doang, pembelajaran doang yang bisa diakses. Lah masa gue suruh ngakses ruang guru, akademi, masih gue SMA apa? Ya maksudnya gue ngakses ya, akses situs situs pembelajaran mahasiswa gua. Terkadang ada provider ini yang bisa gratis kuota untuk akses situs pembelajaran di universitasnya, ada yang enggak. Terus juga ada yang gratis pakai Google Duo, tapi disuruh dosen pakai Zoom. Kan capek. Pengen 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 cepet reda gitu loh, ya Allah. Ya itu sambat doang sih. Nah, gua berharap sih ya mudah-mudahan dosennya sih peka sih. Sama terakhir, tugas. Sebenarnya nggak terakhir sih, ada beberapa banyak. Tugas. Gue lihat ya, banyak status-status yang gue juga kadang bikin ketawa, tapi sekaligus nangis gitu loh. Gue lihat status anak-anak, celoteh-celoteh anak-anak, kampus lockdown, tugas smackdown, mahasiswa down gitu loh, ya Allah. Relate banget. Gue tuh alamin ya, tugasnya ini ya seluar jidat dosen. Kadang-kadang tugasnya banyak banget. Itu pun pas waktu tugas yang kita tatap muka gitu, yang sebelum pandemi ini, tugasnya udah banyak banget. Ditambah yang kita harus online, makin banyak cuy. Gue juga bingung kan. Tugas makin banyak, ngumpulin juga di luar jam kuliah nih misalkan. Gua kuliah daring, kuliah online jam 8. Ada kuis tuh, ya gue kuis sesuai jam jam kerja, jam kuliah. Tapi disuruh tugas. Nanti kamu kumpulin ya jam 10. Tapi jam 10 ada kuliah lain, kuliah selanjutnya. Maksudnya ya sering mantengin laptop terus sampai mata butek gitu loh. Nah, ini juga memunculkan teori konspirasi gue pribadi sih. Dengan semakin banyak tugas yang diberikan sama dosen, semakin deadline tugas yang semakin rapat dari dosen, ya membuat mahasiswanya itu ya makin betah di rumah, yang nggak bakal keluar. Iya sih bu, betah, bener betah. Tapi otak saya bisa pindah ke pankreas bu, capek. Nah, ini mungkin bukan cuman mahasiswa doang sih, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa juga stres, kesehatan mentalnya bisa terserang gitu loh. Gue lihat bapak-bapak, ibu-ibu itu banyak dengerin berita hoax. Iya sih, berita hoax yang banyak tersebar gitu loh. Gue sempat lihat banyak polisi juga nangkepin oknum-oknum penyebar pesan-pesan berantai gitu di WA. Itu bagus, good job buat polisi, mantap. Tapi terkadang karena sudah saking disebarluaskan, jadi kita susah gitu loh untuk memilah dan memilih gitu loh, mana yang fakta, mana yang benar.
Mana yang fakta, yang mana yang benar lagi. Mana yang fakta, mana yang hoax gitu loh. Pesan-pesan berantai dari WA keluarga sebenarnya. WA bapak, ibu yang bersumber itu nggak valid. Ya kita sama-sama tahu ya bahwa WA itu aplikasi yang mudah banget untuk nyebar luaskan, karena aplikasi itu bisa kita sebarluaskan dari grup satu ke grup yang lainnya dengan mudah. Nah, berita-berita hoax nih yang bapak-bapak, ibu-ibu lihat itu, yang nggak valid itu hoaxnya itu di luar nalar semua sih, parah sih emang. Nah, ini kan makin bingung gitu loh, makin stres bapak-bapak, ibu-ibu. Contohnya gini, gue lihat diberitakan makan telur rebus bisa cegah corona. Wah, ya Allah, capek banget. Gue lihat juga jutaan masker gitu yang diimpor dari Cina, ngandung virus corona, terus dikemas ulang. Virus SARS COVID-2 ini bisa, ini sih yang paling parah sih. Virus corona ini bisa berterbangan gitu di udara, airborne. Lah, orang-orang makin parno ya mau keluar rumah. Ini bagi orang-orang yang benar-benar pekerjaannya emang di lapangan, kayak Gojek dan Grab, pekerja-pekerja lapangan yang benar-benar kewajiban ini harus dilaksanakan, ya mau gak mau dia kan harus keluar rumah. Dengar-dengar kayak gini kan makin parno dia. Akhirnya dia nggak mau kerja, padahal keluarga banyak, anak belum makan, gimana gitu kan. Banyak kan gue bingung gitu. Terus juga nih yang paling gue apa ya, paling gue ketawa sih, gue lihat sempat lihat di Instagram banyak cocok logi cuy. Cocok logi, gue sebutinnya cocok logi ya. Gue lihat di IG, jadi IG itu ada nge-capture, terus dia sebarin bahwa berita ini bohong, terus dia kasih caption bahwa ini cocok logi. Gue ceritain nih, gue bacain. Monggo, mulai hari ini jangan sebut lagi corona. Kita sebut COVID-19. Semoga ia terhenti dan mati. Karena corona adalah bahasa Arab yang artinya berterusan, berhubung. Gunakan bahasa kif yang artinya hentikanlah, stop. Mulai hari ini kita panggil COVID-19 yang bermaksud dalam bahasa Arab kif, hentikan. Kita gunakan COVID-19 mulai sekarang. Moga virus ini terhenti dengan sebutan kita yang berulang-ulang. Pak, Ibu, ini literasi emang nih. Ya, nanti gue komen di akhir ya. Terus juga ada yang bilang, inilah terapi menghilangkan corona. Baca surat ini corona sembuh. Pertama yang gue harus ngomong, ya bagi umat muslim, baca Quran itu ya berpahala banget. Apalagi di tengah bukan wabah, pandemi kayak gini. Karena umat muslim terutama yang berdiam diri di rumah itu udah banyak dapat pahala jihad. Tapi kita gak boleh seenaknya dong mencocok logikan ayat suci Quran, maksudnya baca surat ini maka kamu terhindar dari corona tanpa ada validitas yang jelas, tanpa ada dalil. Kita nggak bisa seenak-enaknya boy. Kita juga harus berpikir bahwa pengobatan medis yang seperti kita lihat di kalangan masyarakat yang benar-benar modern, ini yang paling cocok untuk menyembuhkan pasien COVID-19 ini, gitu loh. Jadi, gue tidak menyalahkan pengobatan kayak supranatural, pengobatan dari yang lain gitu loh, tradisional, terus juga ada supranatural dan semacam. Gue gak menyalahkan itu, karena gue gak punya hak untuk menyalahkan itu. Tapi, dengan pandemi yang COVID-19 ini, pengobatan medis yang modern itulah yang paling cocok untuk menyembuhkan ini loh. Oke sih. Nah, terus apa hubungannya dengan kesehatan mental gue dan kalian selaku mahasiswa dan ibu-ibu, bapak-bapak, pengguna WA, pengguna WhatsApp keluarga?
Nih, gue kan mikir, kita kan disuruh jaga imunitas tubuh kita ya. Tetap sehat, tetap bugar, tetap fit. Selama di rumah, nerapin PHBS, keluar rumah sedikit, cuci tangan yang bersih. Terus keluar dikit juga langsung mandi, baju-baju semuanya langsung taruh, mandi, jebur bersih, beli sabun yang antiseptik, beli tisu basah, lihat tisu basahnya itu untuk bayi atau bukan, harus ada alkohol. Sekarang masyarakat sudah melek gitu loh dengan adanya pandemi kayak gini. Masyarakat melek dan berusaha untuk meningkatkan derajat kesehatan mereka setinggi-tingginya karena ada pandemi kayak gini. Tapi di samping itu, kita harus menjaga imunitas tubuh kita tetap sehat di luar rumah maupun di rumah. Tapi dengan gua sebagai mahasiswa yang sistem kuliahnya ini daring online, tugasnya ngaco, kuota habis, buat hotspotin ke laptop yang nggak punya wifi, terus kuliah online, video call lah, tugas, ambil jurnal, beberapa juga gak ada yang kuota gratis, beberapa gak bisa diakses, yang gratisnya harus nyedot kuota lagi. Akhirnya kita juga stres gitu loh di rumah. Ngerasa gak sih apa cuma gue doang? Ya, gue udah bosen di rumah. Jujur gue udah bosen di rumah. Tapi dengan gue sebagai mahasiswa, apalagi concern gue di kesehatan, gue membantu pemerintah untuk tetap stay at home. Gue bingung ya kalau misalkan gue stres nih. Hormon adrenalin ini kan bakal meningkat ya. Terus imunitas gue kan malah turun. Berarti gue gampang dong terkena penyakit di dalam rumah pun maupun di luar rumah. Karena di dalam rumah pun gue merasakan stres gitu loh. Tapi jujur gue sehat-sehat aja. Dengan stres kayak gini gue bisa sambat ke para pendengar semua. Semoga gue juga ya biasa aja. Gue juga khawatir bagi pelajar juga sama mahasiswa yang di luar. Dia ngadepin situasi kayak gini gimana, tugas-tugasnya yang banyak. Tugas-tugasnya itu ya di luar jidat gitu loh. Tapi gue denger ya, negara tetangga kita, Malaysia gitu, dia itu, gue dengar beritanya, dia itu menggratiskan internet bagi warganya gitu loh, sama diskon tagihan listrik. Wow, gila, parah sih, gokil. Jadi karena Malaysia, kita sama-sama tahu Malaysia itu negara yang paling banyak terkena kasus COVID-19 di Asia Tenggara. Karena dia banyak kasusnya setelah Indonesia, makanya dia menarik perhatian warganya untuk tetap stay at home, terus diberikan pelayanan-pelayanan yang baik biar warganya itu tetap di rumah. Kuota internet gratis. Lu kalau misalkan ngapa-ngapain pakai listrik, pakai AC, tidur molor, rebahan, terus listriknya di diskon. Wah, gila sih, parah sih. Mantep sih. Jadi ya gitu, memberikan kenyamanan gitu dia di rumah. Dan ya Tuhan, semoga Indonesia ini, negara kita tercinta ini semakin membaik. Semoga lekas sembuh negaraku. Well, itu aja sih yang gue mau ngomongin. Ya, nggak lama-lama, ya lama juga sih. Ya, istilahnya ini karena baru pertama gue nge-podcast, sorry kalau misalkan ada kata-kata
yang gak enak didengar, gak enak ya, terasa gimana ya, namanya juga baru ngebacot gitu kan, di record baru kayak gini. Jadi gue masih butuh banyak belajar, butuh banyak jam terbang lagi supaya artikulasi gue dapet, intonasi gue dapet, ngomong gue nggak cadel dan sebagainya. Tapi gue ngerasain gue denger tuh agak-agak sedikit cadel, apalagi ngomong R gitu. Ya udah sih gitu doang. Terakhir gue minta untuk seluruh pendengar gue yang di rumah maupun di Galaxy untuk tetap stay at home, di rumah aja. Jangan keluar rumah. Physical distancing perlu digalakan. Physical distancing itu menjaga jarak antar sesama. Jika lo tidak ada kewajiban yang mendesak, jangan keluar rumah. Tolong. Ayo kita sama-sama berdoa untuk negeri kita tercinta ini. Warga plus 62, warga barbarian Indonesia ini, gue yakin kita bisa lawan virus COVID-19 ini. Ya udah, oke, itu doang sih yang gue bisa bawa ke lu. Terima kasih. Semoga gue tetap konsisten. Ya udah, thank you. Thank you for listening. Goodbye. See ya.